Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini aku akan aku akan menampilkan data, di mana data tersebut adalah penggabungan dari 4 tabel. Nah, di sini kita akan menggunakan inner join, tapi penggabungan tabelnya itu bukan hanya dua tabel, tapi kita akan menggabungkan 4 tabel menjadi satu kelompok tabel. Nah, di sini sebelumnya aku udah punya beberapa tabel, yaitu merek produk, jenis produk, kemudian produk yang isinya ini ada harga dan foreign dari merek produk dan juga jenis produk yang di atas tadi. Nah, kemudian aku punya tabel transaksi di mana di dalamnya itu ada kode transaksi, ada total bayar, status si orangnya, dan jumlah produk dibeli, dan lain-lain. Dan terakhir aku punya tabel user, di mana ini adalah tabel pengguna, dan di dalamnya ada username, email, nomor telepon, password, dan lain-lain sebagainya, data dirinya. Nah, sekarang yang aku ingin gabungkan dari 4 buah tabel tersebut adalah aku mau menggabungkan si kode transaksi. Aku ingin menggabungkan kode transaksi ini yang ada di dalam tabel transaksi. Kemudian aku juga mau menggabungkan username yang ada di tabel user, menggabungkan nama produk yang ada di tabel produk. Kemudian aku mau masukin merek produk yang ada di tabel merek produk, dan sisanya jumlah produk, total bayar, dan juga status dari transaksi akan aku gabungkan juga. Oke, pertama coba kita bikin formatnya dulu. Dan ini untuk menggabungkan itu pasti menggunakan inner join. Pertama kita tulis select, kemudian kita panggil nama table yang di dalamnya ada kolom yang ingin kita keluarkan. Contoh di sini, misalkan kita mau ngeluarin kode underscore transaksi. Nah, dia itu kan ada di dalam table transaksi, maka kita panggil dulu table transaksinya. Transaksi dot atau titik, masukkan fieldnya atau kolomnya, nama kolom, yaitu tadi kode transaksi. Nah, kemudian aku juga ingin menambahkan jumlah produk. Nah, jumlah produk dibeli dari tabel transaksi. Jadi kita panggil lagi tabel transaksinya. Kemudian kita masukkan jumlah produk dibeli. Nah, kemudian aku juga mau masukin total bayar yang ada di tabel transaksi. Kita panggil lagi nama labelnya. Kemudian kita kasih total bayar. Nah, satu lagi dari transaksi ini aku mau masukin status. Berarti panggil nama labelnya yaitu transaksi dan status. Nah, kemudian kalau dari tabel yang lain, aku mau ngambil dari tabel username, dari tabel user, yaitu aku mau mengambil nama kolom username. Jadi kita panggil aja nama tabelnya, yaitu user dot nama kolom atau field yang mau kita ambil, username. Nah, kalau dari user, aku mau ambil sampai username aja. Sekarang kita lanjut ke bagian produk. Nah, di bagian produk, aku mau ngambil nama produknya, nama produknya aja. Jadi kita panggil dulu tabel produk.
Terus kita tadi produk itu namanya nama underscore produk. Nah, kemudian dari tabel yang lain aku mau ngambil juga dari tabel merek produk dan juga ya merek produk aja. Nah, untuk merek produk kita tulis dulu nama tabelnya, kemudian kolomnya merek underscore produk. Nah, sekarang di sini tuh udah kayak terkumpul kisaran 4 tabel ya. Transaksi, ada user, ada produk, dan ada merek underscore produk. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah menuliskan from atau dari tabel mana. Nah, pertama itu kita tuliskan yaitu nama tabel yang urutannya itu pertama setelah select, yaitu berarti transaksi. Terus inner join. Nah, setelah inner join kita akan menuliskan nama tabel kedua. Nah, nama tabel kedua itu adalah yang berhubungan dengan transaksi, yaitu seperti user. Jadi kita bakal tulis user. Nah, langkah selanjutnya, format selanjutnya adalah on. Kemudian kita tuliskan transaksi ini. Dia itu punya kesinambungan sama apa di user, yaitu dia punya kesinambungan di user underscore ID di bagian transaksi. Jadi di bagian transaksinya user underscore ID dan dia itu merujuk ke ID yang ada di tabel user, makanya dia berkesinambungan. Jadi kita cantumin dia setelah on. Kita panggil dulu tabelnya, yaitu tabel transaksi dot yaitu user underscore ID. Ya. Nah, kemudian sama dengan di sini kita akan panggil si parent dari user underscore ID tadi, yaitu user titik diambil dari ID. Oke, user.id. Nah, karena tadi kita itu ada 4 data dan ini yang dimasukin baru 2, maka kita tambahkan lagi inner join-nya. Inner join-nya kita tambahkan, lalu kita cantumkan nama yang masih ada berkaitan dengan transaksi, yaitu produk. Maka di sini kita tuliskan, coba kita lihat dulu. Di bagian transaksi itu ada produk underscore ID, di mana ini merujuk ke ID yang ada di tabel produk. Berarti di sini kita akan tulis transaksi dot produk ID. Inner join. Setelah inner join kita akan panggil yaitu produk. Ya, produk. Tabel produk kan yang kedua. Kemudian on dan kita masukkan transaksi data yang berkesinambungan. Tadi transaksi dot produk underscore ID. Kemudian di produk dia itu di ID-nya. Nah, selanjutnya kita tambahkan inner join terakhir ini untuk tabel yang keempat.
Nah, tabel yang keempat ini yaitu berkesinambungan dengan tabel produk. Nah, makanya di sini inner join-nya kita kasih merek produk. Nah, kemudian kita beri on dan kita masukkan data yang berkesinambungan itu. Kalau dari data yang Oke, berarti kita akan panggil dulu si produknya. Oke, kita lihat di sini produk. Itu ada merek produk underscore ID. Berarti di sini kita di produk merek produk underscore ID. Nah, ini sama dengan yaitu merek underscore produk, di mana dia yang diambil adalah ID-nya aja. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini, dia udah berkumpul menjadi satu tabel, di mana ada kode transaksi, jumlah produk yang dibeli, total bayar, status, username dari tabel user, nama produk dari tabel produk, dan merek produk dari merek produk. Oke, jadi semuanya di sini udah saling berkaitan dan menjadi data yang menyatu. Oke. Itu untuk inner join. Nah, selanjutnya ini kita akan melakukan lagi pengelompokan data, menampilkan beberapa tabel yang dijadikan satu, tapi sekarang menggunakan right join. Jadi, aku bakalan menampilkan data username dari tabel user, terus aku mau ngeluarin kode transaksi dari tabel transaksi, terus aku juga mau ngeluarin jumlah produk dan total bayar dari tabel transaksi. Nah, caranya ini formatnya benar-benar sama, kurang lebih sama sih sebenarnya kayak inner join. Oke, langsung aja. Pertama, select. Nah, kemudian di sini kita langsung tulis usernya, misal boleh user dulu, boleh transaksi dulu. User, kita mau ambil yang username-nya. Nah, terus kita mau juga masukin tabel transaksi, tepatnya di bagian kode transaksi. Terus di bagian jumlah produk, terus bagian total bayar. Transaksi jumlah produk dibeli, transaksi total bayar. Nah, tinggal kita tulis from dari mana? Pertama yaitu user. Karena yang pertama kali kita tulis kan user. Nah, jadi from user, right join, yaitu transaksi. Karena tabel kedua yang dimasukin adalah transaksi. Terus jangan lupa on, yaitu mencari data yang sinkron gitu loh, yang berkesinambungan. Dari user dulu, yang menjadi primary key dari foreign key user underscore ID yang ada di tabel transaksi. Dan ini berarti usernya yaitu field ID dengan transaksi yaitu user underscore ID. Oke.
Oke, sekarang coba kita lihat. Jangan lupa titik komanya, kita enter. Oke, di sini right join-nya udah terbentuk ya. Jadi dari pertama username, kedua kode transaksi, jumlah produk yang dibeli, dan total bayarnya. Jadi untuk right join itu kebalikan dari left. Jadi kalau semisal ada data yang nggak match, dia tetap ditampilkan. Gitu. Oke, dan ini sesuai ya. Pertama kita itu username. Nah, kemudian kode transaksi, jumlah produk dibeli, dan total bayar. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Semoga bermanfaat.